Oke Wak, jadi Amr bin Al-Jamuh ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu kaki sebelah kanannya pincang. Tidak banyak riwayat yang membahas tentang penyebab pasti dibalik kekurangan fisiknya beliau, Wak. Entah sudah ada sejak lahirkah atau karena kecelakaan atau apa gimana. Cuman yang jelas kondisi kakinya ini cacat permanen. Dan dengan kondisi itu Amr radhiyallahu anhu ini jadi susah berdiri tegak, Wak, dan gak bisa jalan normal macam orang lain. Jadi dia tuh jalan terseok-seok gitu loh gitu ya. Nah pada waktu itu Amr ini tinggal di Madinah bersama dengan istrinya yang bernama Hindun binti Amr bin Haram yang dikenal dengan julukan Ummu Walad. Ini bukan Hindun istri Abu Sofyan, Wak, ya, beda. Nah serta keempat anak laki-lakinya yang bernama Muaz, Muawis, Khalad dan juga Walad. Oke. Meskipun Amr ini punya keterbatasan fisik, Wak, beliau ini tetap menjadi sosok yang sangat-sangat dihormati di tengah masyarakat karena pada masa itu Amr ini menjadi pemimpin kaum Bani Salamah dari suku Khazraj atau salah satu suku terpandang di Madinah pada masa itu. Nah sama seperti penduduk Madinah di masa jahiliyah, Wak, sebelum Islam masuk ke dalam sana, Amr sama keluarganya ini masih menyembah berhala, Wak. Dalam kepercayaannya mereka, setiap hari mereka ini harus memberikan sesembahan ke berhala-berhala tadi berupa sembahan makanan, jadi macam sesajen gitulah, supaya doa-doa mereka ini dikabulkan. Bahkan di sini, Wak, Amr ini sampai punya berhala khusus yang dikasih nama Manat. Ya, berhala ini diletakkan di salah satu ruangan di rumahnya dan dirawat dengan sepenuh hati sama Amr, Wak. Berhala Manat ini dimandikan, dikasih wangi-wangian, dikasih sesajen, terus ya disembah gitu terus pokoknya setiap hari. Pokoknya di masa itu Amr ini sangat-sangat taat kali lah sama ajaran nenek moyangnya, nyembah berhala. Nah selain teguh sama keyakinannya, Wak, Amr ini juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beliau ini sering sekali berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bahkan saking dermawannya nih, Wak, ya, Amr ini pernah loh dia ngasih sesajen ke semua berhala yang ada di Madinah. Semua berhala yang ada di Madinah. Tujuannya apa? Biar nanti kalau ada orang yang mau berdoa, ya udah tinggal berdoa aja, nggak perlu nyiapin makanan lagi untuk para berhala-berhala ini. Udah kalian tinggal doa aja, aku kasih lah ini makanannya. Sedermawan itu memang dia, Wak. Cuman waktu itu kebaikannya Amr ini masih digunakan untuk hal-hal yang menyimpang, ya, macam ngasih sesajen ke berhala tadi itulah, ya kan. Ya karena waktu itu Amr belum mengenal ajaran Islam kan, Wak. Itulah yang dia lakukan. Nah berkat kedermawanannya inilah Amr bin Jamuh pun makin disegani lagi sama penduduk Madinah. Sampailah pada suatu hari, Wak, datang dai pertama di muka bumi, siapa namanya? Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mus'ab menjadi utusan Rasulullah yang diminta untuk menyebarkan ajaran Islam ke sana. Nah waktu itu Mus'ab bin Umair ini punya strategi khusus, Wak, dalam berdakwah. Mungkin sebagian di antara kalian sudah ada tahu kalau Mus'ab ini akan mendekati para pembesar dulu, para pembesar-pembesar di Madinah, karena beliau mikir kalau pemimpinnya sudah masuk Islam, penduduk di sana juga pasti akan ikut masuk juga gitu. Dan ternyata strategi ini efektif, Wak. Dalam waktu singkat banyak sekali tokoh pemimpin dan juga penduduk di Madinah kecuali kaum Yahudi dengan sukarela masuk Islam, termasuk istri dan keempat anaknya Amr. Cuma di sini Amr belum tegar hatinya untuk masuk Islam, Wak. Itu mereka udah masuk semua. Nah di sini istri dan keempat anaknya Amr ini masih harus menyembunyikan identitas keislamannya dari Amr. Amr nggak tahu. Kalau identitas mereka sampai ketahuan itu bisa ngamuk besar ini si Amr. Apalagi waktu itu Amr ini nggak begitu suka, Wak, sama Mus'ab. Mus'ab ini dianggap sudah menghasut penduduk Madinah untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Bahkan Amr ini sampai bilang ke Hindun, ke istrinya, wahai Hindun istriku, kamu berhati-hatilah sama si Mus'ab itu ya. Awasi anak-anak kita biar nggak ada yang ngikutin ajaran dia. Baik suamiku. Di situ Hindun pura-pura patuh sama suaminya, padahal asli Hindun juga udah masuk Islam, udah bersyahadat di hadapan Mus'ab. 4 anaknya juga udah ikut gitu loh. Nah di sisi lain Hindun sama keempat anaknya Amr ini mau Amr juga masuk Islam, Wak. Mereka takut kalau Amr meninggal masih dalam keadaan kafir. Apalagi waktu itu Amr ini umurnya udah 60-an tahun gitu loh. Akhirnya Hindun diskusilah sama keempat anaknya. Mereka cari cara nih untuk membujuk Amr bisa masuk Islam. Nah disinilah keempat anaknya Amr punya strategi unik yang ternyata berhasil bikin Amr masuk Islam, Wak. Apa strateginya? Ini kita masuk. Nah jadi waktu itu, Wak, keempat anaknya Amr, Muaz, Muawis, Khalad sama Walad ini tahu betul kebiasaan sang ayah kan. Kalau setiap pagi ayahnya atau Amr ini akan ke ruangan doa, akan ngasih wangi-wangian dan akan ngasih sesajen untuk berhala Manat tadi. Terus bahkan mohon-mohon doa lah ini ke berhala Manat. Kayak gitu terus, pasti bapakku kayak gitu. Nah keempat anaknya paham kali betapa Amr ini percaya dan hormat kali sama si Manat. Makanya mereka kepikiran,
Gimana kalau kita kasih pelajarannya lewat patung manat itu aja bang, kata gitu. Di situ mereka mau ngebuktikan ke Amr kalau patung manat ini bukan Tuhan, dia nggak berdaya, dia nggak patut untuk bapak sembah kayak gitu. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah ya cuma Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu kan. Akhirnya di malam hari itu Mu'az, Mu'awiz, Khalad sama Walad diam-diam nyelinap masuk ke ruang doanya Amr. Mereka angkut patung manat itu dari sana. Terus mereka bawa keluar, dibuanglah patung itu ke tempat pembuangan kotoran manusia, mohon maaf. Tapi ada juga riwayat lain yang bilang kalau berhala itu dibuang ke sumur tua yang udah becek, udah kotor. Tapi ada juga dibilang ke pembuangan kotoran manusia. Habis itu dah, mereka balik nih ke rumah. Seolah nggak terjadi apa-apa, patung dihancurkan di sana. Besok paginya waktu mau nyembah berhala, kagetlah si Amr. Kemana berhala manat aku? Amr cari-cari di semua ruangan rumahnya nggak ketemu. Dia tanya ke anak istrinya, mereka semua jawab kompak. Kami nggak tahu ya, katanya. Dicarilah lagi sama Amr keluar rumah, dia tanya-tanya ke tetangganya, sampailah dia ke tempat pembuangan kotoran tadi, yang memang juga nggak begitu jauh dari rumahnya, Wak. Waktu nengok di situ, Amr shock ketika melihat patung manat yang selama ini dia sembah-sembah udah berlumuran kotoran. Ngamuk lah di situ Amr kan. Siapa yang berani menghina Tuhanku? Kalau sampai ketahuan aku kasih pelajaran ya, sambil marah-marah itu, sambil nangis ya, Wak. Amr ngambil lah patung manat tadi dari tempat kotor tadi, dibersihkannya patung tadi, Wak, terus ditaruh lagi ke tempat semula. Dikasih wewangian lagi, disembah lagi sama Amr. Nah, ngelihat itu, keempat anak tadi nggak nyerah. Aduh, nggak berhasil nih bang, kita cari cara lain. Malamnya, Wak, betul di malamnya mereka buang lagi patung itu ke tempat pembuangan kotoran tadi. Terus besok paginya Amr kayak gitu lagi, dia cari-cari patungnya lagi, dan sama juga kayak sebelumnya, patung itu ditemukan di tempat kotor, tempat pembuangan itu dalam kondisi yang sama juga, kotor bau kali ya kan di situ. Nah, waktu yang ketemu kedua ini, Amr nyeletuk ke patung. Kenapa kok nggak ngebela dirimu sendiri, ha? Siapa yang udah buat kayak gini ke kamu kayak gitu? Tapi yang namanya patungnya nggak bisa jawab lah ya kan, patung kok. Ya, tapi tetap aja, Wak, Amr tetap masih hormat ke patung manat itu. Patung tuh dibawa balik, dicucinya lagi, dikasihnya wangi-wangian lagi, terus ya masih disembah lagi. Cuma di sini ya, yang di kedua ini Amr melakukan hal yang agak berbeda, Wak. Karena mungkin dia mulai kesal, di hari yang kedua ini Amr gantung pedang di lehernya patung manat. Terus dia bilang, wahai Tuhanku, belalah dirimu kalau ada yang menyakitimu. Itu dikasih pedang itu. Tapi di sini anak-anak Amr lebih cerdik lagi, Wak. Udah tinggalkan ya patungnya sama Amr, balik dia ke kamarnya mungkin ya. Malamnya mereka berempat udah nggak ngebuang patung manat ke tempat kotoran lagi, Wak, sama keempat anak ini, enggak. Tapi justru mereka berempat ngeganti pedang yang tadi ditaruh di leher patung manat ini sama bangkai anjing. Makin dihina lagi lah patung ayahnya itu kan, taruh bangkai anjing. Besok paginya waktu udah mau berdoa, dia ngeliat bangkai anjing itu, makin ngamuk lagi Amr di situ kan. Tapi kali ini dia marahnya bukan ke orang yang udah ngehina patungnya, Wak, melainkan dia marah ke patung manat itu sendiri. Amr bilang, wahai manat, kalau kau betul-betul Tuhan, seharusnya kau bisa ngebela diri kau sendiri, bukan ngebiarin diri kau dihina macam ini. Nah, dari sinilah, Wak, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pun datang. Amr mulai menyadari satu hal penting yang selama ini luput dari pemahamannya, bahwa patung atau berhala itu buatan manusia. Dia benda mati yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan ngabulkan doa, ngebela dirinya sendiri dia nggak bisa kok. Nah, di situ dia baru sadar. Dan pada saat itu juga tanpa diduga Amr langsung manggil anak-anak sama istrinya. Nggak ngamuk dia, Wak. Di situ dia bilang, wahai anak dan istriku, apakah kalian masih mempercayaiku? Katanya. Iya, tentu saja ayah, tentu suamiku, kata istrinya. Hari ini aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Tuhan kalian. Tolong antarkan aku menemui Mus'ab, aku ingin bersyahadat di hadapannya. Itu kata Amr. Jadi di sini entah dia tahu dari siapa, wah, Amr ternyata udah tahu kalau istri sama anaknya udah masuk Islam, cuman diam-diam nggak ada kasih tahu dia. Maka dia bilang, aku mau ikut sama Tuhanmu. Dengar itu istri sama anak-anaknya Amr pun terharu kali lah, Wak. Usaha yang mereka kerahkan untuk menyadarkan sang ayah ini ternyata tidak sia-sia, berbuah hasil ya kan. Mereka pun semangat kali, diantarkanlah Ahmad untuk bersyahadat. Dan begitulah syahadat dilantunkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beget
bergetarlah hati Amr di situ. Hari itu Amr masuk Islam berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara anak-anaknya. Nah, setelah bersyahadat, Amr pun menjalankan hidupnya sesuai syariat Islam. Bagaimana kehidupannya setelah beliau masuk Islam? Masuk. Nah, setelah masuk Islam, hal yang pertama kali dilakukan Amr adalah bertaubat. Amr betul-betul menyesali kesalahannya di masa lalu. Beliau akhirnya berdoa di situ, "Ya Allah, aku bertobat dari apa yang telah lalu. Aku memohon kepadamu agar menyelamatkanku dari api neraka. Aku memujimu karena nikmat-nikmatmu. Ka'bah dan kain penutup adalah milikmu. Kamu telah membimbingku dari kegelapan, yaitu dari sekutu manat dan batu-batunya. Kau sudah menyelamatkanku setelah tengkukku beruban dari kehinaan dan dari rasa malu." Amr terisak-isak menangis dan berdoa di situ kan. Amr juga sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayangnya Allah karena merasa bahkan di umurku yang sudah setua ini Allah masih sayang sama aku, masih ngasih aku hidayah. Dan 60-an tahun waktu itu umurnya. Dah lah kan. Setelah bertaubat, Amr pun mendalami Islam lebih jauh lagi. Amr banyak belajar dari Mus'ab bin Umair. Amr juga banyak menimba ilmu dari kakaknya Hindun yang bernama Abdullah bin Haram. Ini kakak iparnya berarti kan. Dan selain itu Amr ini juga mengajak kaumnya dari Bani Salamah yang belum masuk Islam untuk mengikuti jejaknya. Makin banyaklah lagi masuk Islam setelah syahadatnya Amr. Nah, terus setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Amr radhiyallahu anhu semakin semangat lagi menggali ilmu agama. Amr rajin menghadiri kajian-kajian Rasulullah. Amr juga mencontoh keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentang menjadi pemimpin yang adil bagi kaumnya, selalu berbuat baik ke siapapun, dan juga rajin bersedekah. Nah, dari situ Amr yang pada dasarnya memang dermawan kali orangnya ya kan, kali ini makin royal lagi dia. Amr menyedekahkan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan juga ada riwayat yang menyebutkan kalau Amr ini juga ikut serta membiayai jamuan walimah atau pernikahannya Rasulullah. Pokoknya di sini Amr ini menyedekahkan hartanya di jalan Allah lah gitu, bukan untuk berhala-berhala kayak dulu lagi, enggak, makin dermawan dia. Nah, selain ajaran berbuat baik dan juga bersedekah, Amr juga meresapi dakwah Rasulullah tentang ajaran jihad. Seperti yang kita tahu di masa itu musuh Islam ini kan bertebaran di mana-mana ya kan. Bahkan banyak juga petinggi-petinggi kaum kafir yang ngeganggu nih sampai menyiksa orang-orang mukmin. Makanya di situ Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memerangi kaum kafir yang memang sudah mengganggu tadi. Meskipun memang harus berhadapan di medan perang. Tapi sebelum berjihad di medan perang, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jihad yang utama adalah jihad an-nafs, atau jihad melawan diri sendiri dulu. Artinya apa? Sebelum memerangi musuh Islam, umat muslim dianjurkan untuk membekali diri dulu dengan keimanan dan amal soleh, termasuk juga membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk. Jadinya Amr dan umat muslim pada saat itu ya saling berlomba-lomba lagi lah beramal soleh. Hingga memasuki tahun kedua Hijriyah, Perang Badar terjadi ya kan ya. Waktu dengar seruan Perang Badar, seluruh umat Islam antusias sekali di situ. Para pemuda dan laki-laki dewasa semua saling berlomba lah itu untuk mengajukan diri ikut perang, termasuk diantaranya Amr dan juga keempat anaknya. Cuman waktu itu keinginan Amr untuk ikut perang ini ditentang sama anak-anaknya. Muaz, salah satu anaknya, bilang, "Ayah, kondisi ayah ini nggak memungkinkan untuk ikut perang ya. Ingat kalian kan, kaki ayah pincang. Gimana nanti ayah mau ngelawan musuh? Udahlah ya, biar kami bertiga aja yang berangkat perang ya ayah ya, mewakili ayah. Ayah temani ibu di rumah." Rasulullah pasti ngizinkan ayah karena ayah punya uzur kan. Dan apa yang dibilang sama Muaz ini memang betul, Rasulullah sendiri mengizinkan orang-orang yang punya uzur untuk tidak ikut perang. Siapa aja orang uzur ini? Anak-anak yang belum balik nggak apa-apa nggak ikut. Perempuan, orang-orang yang sakit kronis, hamba sahaya, kecuali Tuhan yang mengizinkan. Orang tua yang lemah fisiknya, orang yang terlilit utang, orang yang punya keterbatasan fisik kayak apa, kayak buta, tuli, pincang dan sebagainya. Nah, Amr masuk di kategori ini. Soalnya kan kakinya pincang kan, uzur berarti. Tapi waktu itu Amr nih kekali pengen ikut, meskipun umurnya waktu itu udah 60-an tahun ya, terus kakinya juga pincang tuh. Amr ngerasa fisiknya masih cukup kuat untuk berperang. Apalagi Rasulullah juga pernah berkata bahwa orang-orang yang gugur di medan perang melawan musuh-musuh Islam itu termasuk orang yang mati syahid dan jaminannya sudah pasti masuk surga. Jadi Amr bin Jamuh pun menemuilah Rasulullah di situ, minta izin langsung.
Ya Rasulullah, izinkanlah aku ikut perang bersama anak-anakku. Dengar itu Rasulullah cuma tersenyum. Wahai Amr, anak-anakmu telah izin kepadaku. Mereka bilang kalau kondisi kakimu tidak memungkinkan untuk ikut perang, maka pulanglah. Temani istrimu di rumah. Kamu bisa ikut menyedekahkan hartamu untuk membantu orang-orang yang ikut perang. Kata Rasulullah gitu, Wak. Akhirnya di situ karena Rasulullah udah ngomong kayak gitu ya kan, dengan lapang hati Amr pun pulang. Amr belum berkesempatan ikut jihad di perang Badar ini. Balik. Singkat cerita, perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang muslim yang gugur di medan perang kemudian dimakamkan di area bekas peperangan. Sementara yang masih selamat pulanglah itu ke Madinah ya kan, termasuk keempat anaknya Amr. Nah, waktu dengar cerita anaknya pada saat perang Badar lagi berkecamuk apa segala macam ini, Wak, semangatnya Amr makin terpantik lagi. Amr bilang, di perang selanjutnya ayah harus ikut. Ayah mau berjuang membela agama ayah. Ayah mau syahid di medan perang, katanya gitu. Dan tekad ini rupanya nggak main-main, Wak. Di peperangan selanjutnya Amr betul-betul memohon-mohon ke Rasulullah, Wak, supaya diizinkan ikut perang. Ikut perang, jihad. Nah, selang setahun setelah perang Badar, Wak, Rasulullah kembali menyerukan jihad untuk melawan kaum kafir Quraisy di perang Uhud, atau perang balas dendam kaum kafir Quraisy yang kalah di perang Badar ya kan. Ada perang kedua, perang Uhud. Nah, dengar kabar soal perang Uhud, Amr langsung semangat deh. Yo, ini saatnya aku ikut jihad ini bersama Rasulullah ya kan. Tapi di sini lagi-lagi anak-anaknya Amr ngelarang, ayah, kami sudah bilang ayah tidak punya kewajiban untuk ikut perang. Biarkan kami saja, anak-anak ayah ini yang mewakili. Di sisi lain, di saat anak-anaknya Amr ini kekeh ngelarang ayahnya berperang, Wak, Hindun, istrinya, justru sebaliknya. Hindun justru mau suaminya juga dapat pahala seperti orang yang berjihad. Terlebih lagi, Wak, kakaknya Hindun, masih ingat tadi Abdullah bin Haram, juga sering memotivasi Hindun sama keluarganya tentang keutamaan jihad. Jadinya di situ Hindun pun cari-cari informasi lagi lah. Emang benar ya kalau suamiku dilarang ikut perang sama Rasulullah karena kakinya pincang? Dia mesti cari-cari kayak gitu. Di situ, Wak, Hindun datang langsung ke Rasulullah untuk memastikan hal itu. Emang dilarang ya? Emang betulan dilarang? Kayak mau nggak ada kesempatan kah suamiku untuk jihad gitu kan? Ditanya langsung sama Rasulullah. Dan disitulah Rasulullah menjelaskan, wahai Hindun, aku memang melarang suamimu ikut perang karena kondisi kakinya yang tidak memungkinkan. Kecuali dianya sendiri yang kekeh mau ikut, kata Rasulullah. Dengar itu sumringah langsung wajahnya Hindun. Wah, Hindun langsung balik pulang ke rumah. Dia kabarkanlah kabar baik itu ke suaminya kan. Hindun bilang, wahai suamiku, Rasulullah bilang, kamu boleh ikut perang kalau kamu betul-betul kekeh atau betul-betul ngotot mau ikut ya suamiku. Wah, dengar itu makin senang lagi lah Amr ya kan. Amr yang tadinya duduk, wah, langsung berdiri tegak gitu. Dia sambil berdoa, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke rumah lagi. Ya Allah, izinkan aku mati syahid di jalanmu. Di situ Amr itu udah betul-betul tekad kali ikut perang. Dia udah siap, seandainya pun dia gugur di medan perang, sudah siap langsung keluar rumah bergegas dan nemuin Rasulullah. Amr langsung bilang, ya Rasulullah, aku ingin ikut jihad bersamamu. Aku ingin mendapatkan keutamaan jihad seperti yang lain ya Rasulullah. Tolong izinkan ya Rasulullah, tolong gitu kan. Rasulullah jawab, tapi kakimu sakit wahai Amr, anak-anakmu juga melarangmu ikut. Di situ Amr menjawab dengan kalimat yang luar biasa kali. Beliau bilang apa? Ya Rasulullah, izinkan aku meraih surga ini justru dengan kakiku yang pincang. Aku ingin sekali jihad ya Rasulullah. Sudah, jangan ditahan lagi. Di situ ada anak-anaknya Amr juga, Wak. Mereka masih juga terus-terusan, janganlah ayah, masih ngelarang ayahnya ikut perang lagi. Sampailah di satu titik Rasulullah bilang ke anak-anaknya Amr, dan tidak ada dosa atas kalian kalau kalian membiarkan ayah kalian berjihad. Kalian gak dosa kok gitu. Dan semoga Allah mengkaruniakan ayahmu mati syahid. Dengar itu baru terdiam semua anak-anaknya Amr. Mereka tahu betul kalau Rasulullah sudah menyebutkan kalimat engkau akan mati syahid, atau kalau nanti di peperangan beliau bilang semoga Allah merahmatimu, maka orang yang dimaksud itu akan meninggal dalam kondisi syahid. Tadi kan Rasulullah ada jelas-jelas nyebutin itu ya kan, semoga Allah mengaruniakan dia mati syahid. Ya kan, akhirnya di sini anak-anak Amr udah nggak ngelarang lagi ayahnya untuk ikut jihad lagi, Pak.
Karena mereka tahu ayahnya akan mati syahid, entah di peperangan sekarang atau nanti di peperangan-peperangan berikutnya. Karena di situ Amr dengan wajah berseri-seri pun langsung pulanglah ke rumah. Dan diizinkan ya kan, beliau mempersiapkan perisai, pedang, baju perang dan juga perlengkapan lainnya sebaik mungkin, seolah-olah ini adalah peperangan pertama dan juga terakhirnya. Bersiaplah ini kan, udah boleh pergi perang dengan keadaan pincang itu. Habis itu Amr pun berangkatlah ke medan perang bersama anak-anaknya dan juga pasukan Rasulullah yang lain. Nah, sebelum berangkat ke medan perang, Amr berpesan ke anak-anaknya. Amr bilang, kita harus bersebelahan terus ya nak ya. Apapun yang terjadi, jangan ada yang lari dari medan perang. Jangan ada yang kabur, tetap harus di medan perang. Anak-anaknya pun nurut Mereka selalu berdampingan di sepanjang perjalanan. Mereka mengikuti arahan dari Rasulullah sampai tibalah mereka di Gunung Uhud, lokasi perang Uhud ini. Nah, waktu nyampe di sana, pasukan Rasulullah SAW dikejutkan sama jumlah pasukan kafir Quraisy yang banyak kali rupanya, sampai 3.000 orang, 4 kali lipat dari pasukan muslimin katanya, kurang lebih. Ngelihat itu, ada memang beberapa pasukan muslimin yang mulai gentar tapi di situ Rasulullah langsung memotivasi pasukannya dengan bilang, berdirilah kalian semua menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang artinya apa? Di situ Rasulullah SAW mengajak pasukannya untuk jangan takut. Kalaupun kalian meninggal di peperangan ini, balasannya adalah surganya Allah. Dengar itu, Amr pun langsung berusaha ditegakkan badannya lagi Terus dengan lantangnya beliau teriak, Amr yang teriak, demi Allah, aku akan melompat dengan kakiku yang pincang ini ke dalam surga. Secara nggak langsung ucapan itu juga merinding, ngebakar semangat pasukan muslimin yang lain lah. Mereka semua ngelihat betul keberanian yang terpancar dari matanya Amr. Mereka pada mikir lah semua, orang Amr yang udah tua, kakinya pincang pula, berani dia ngomong kayak gitu, berani dia sesemangat itu dia. Kok aku enggak gitu kan? Nah, makanya semangat pasukan muslimin pun di situ langsung makin membara. Dan setelah dapat arahan dari Rasulullah, pasukan muslimin pun maju menyerang musuh diiringi suara takbir yang menggema di mana-mana. Tidak banyak riwayat yang menceritakan detail soal kiprah Amr di perang Uhud tapi beberapa ulama menyampaikan waktu itu Amr ini terus maju nerabas barisan musuh meski jalannya udah terseok-seok. Amr didampingi sama anak-anaknya terus bergerak melibas pasukan-pasukan musuh yang ada di depannya sambil pegang pedangnya itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amr berhasil menumbangkan beberapa pasukan musuh, tapi Amr juga nggak luput dari luka. Banyak juga dia kena tebasan pedang musuh. Sampai pada akhirnya Amr pun gugur di medan perang. Syahid betulan Amr Dan gak lama setelah kematian Amr, pasukan muslimin juga menanggung kekalahan di perang Uhud karena ada pasukan berpanah yang berkhianat di situ ya kan. Untuk detail perang Uhud kan juga boleh tonton videonya di video ini setelah video ini nggak apa-apa. Dan lanjut lagi setelah kalah perang, Rasulullah pun menarik mundur pasukannya. Terus pasukan yang gugur pun dimakamkanlah di area bekas peperangan, termasuk juga jenazahnya Amr dan beberapa sahabat yang lain termasuk Hamzah juga di situ ya. Nah, waktu itu Rasulullah berhenti sejenak di dekat jenazahnya Amr. Terus di situ Rasulullah bilang, sungguh seakan-akan aku telah diperlihatkan engkau berjalan dengan kedua kakimu ini dengan keadaan normal di surga. Ucapan Rasulullah ini seolah-olah menegaskan kalau syahidnya Amr sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ngelihat dia udah nggak pincang lagi kayak gitulah. Jenazah Amr pun dimakamkan satu liang lahat bersama kakak iparnya atau sahabatnya Abdullah bin Haram yang semasa hidup juga selalu memotivasi Amr untuk berjihad. Dan yang bikin merinding di sini sekitar 40 tahun setelah perang Uhud berakhir, tepatnya pada saat terjadi banjir di area pemakaman para syuhada yang mengharuskan makam-makam itu digali dan dipindahkan, ternyata jasad-jasad para syuhada termasuk jasad Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Haram masih utuh utuh 40 tahun setelah mereka dimakamkan, masih utuh. Kondisinya masih sama macam waktu pertama kali dikuburkan, seolah-olah baru meninggal kemarin. Itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Masih utuh.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah Amr bin Al-Jamuh, sahabat Rasulullah yang punya keterbatasan fisik, tapi keterbatasan itu tidak menghalangi Amr untuk terus beramal soleh dan juga berjuang di jalannya Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Wak, nggak ada batasnya. Mau seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun kita, Allah tetap baik sama kita Wak. Bahkan Allah juga mau memberikan hidayah, asalkan kita yang ngejemput hidayah itu. Macam Amr radhiyallahu anhu, beliau baru diberi hidayah masuk Islam waktu umurnya udah 60-an tahun loh Wak. Tapi setelah memeluk Islam, Amr justru selalu berpegang teguh pada kebaikan dan berani membela kebenaran sampai ke akhir hayatnya. Kisah ini tentunya juga menjadi refleksi untuk kita semua Wak ya, bahwa dengan nikmat dan kesempurnaan fisik yang sudah kita punya, sudah seharusnya kita selalu ingat sama Sang Pencipta. Sudah seharusnya kita terus bersyukur dan jalani hari dengan berbuat baik. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.